Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Guru Madrasah. Saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Pertama, di sini ada beberapa item atau fitur. Ada kalender ikan, hari efektif, KIGD, Prota, Prosem, Syllabus, dan lain sebagainya. Dan terbagi atas semester ganjil dan semester genap. Langsung saja di fitur kalender pendidikan. Ya, seperti ini tampilannya. Jadi di sini bisa dirubah sendiri, misalnya di kalender pendidikan silakan dibuat misalnya kalender pendidikan madrasah contoh, silakan Bapak Ibu tukar sendiri sesuai sekolahnya, kabupatennya, dan tahunnya, silakan dirubah sendiri. Nah, ini untuk perhitungan, sebenarnya ini hari belajar efektif dan minggu efektif bisa dihitung dari sini, silakan disesuaikan. Ini adalah minggu, misalnya ini adalah pertemuan pertama di bulan Juli, ini pertemuan kedua, jadi hari belajar efektifnya adalah 2. Nah, ini bisa kita tengok di kalender pendidikan aslinya yang telah dibuat oleh Waka Kurikulum. Silakan sesuaikan. Kemudian ada lagi fiturnya hari efektif, ini dia. Jadi nanti setelah kita menghitung sesuai kalender pendidikan tadi, kita akan lihat ada berapa hari efektif di bulan Juli pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau sekolahnya sampai hari Sabtu. Nah, ini data-data ini juga silakan disesuaikan. Kemudian untuk KIKD. Baik, KIKD di sini silakan isi berdasarkan peraturan Menteri Agama terbaru. Di sini silakan, ini saya cobakan contoh ya. Ini kita rubah, ini masih contoh mapel, contohan, sekarang kita mau rubah. Nah, untuk merubah identitas tadi, misalnya saya ambil contoh yang punya saya, yang sudah saya buat. Baik, ini saya mau copy pendidikan min1 Tampar. Dan sini ini juga datanya saya ambil Kabupaten Kampar. Oke, sekarang sudah berubah. Hari efektif kita rubah juga, sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Silakan buah sendiri, pilih saja. Oke, nah ini secara otomatis akan mengisi link yang lainnya. Tadi kita lihat KIKD. Nah, KIKD-nya sudah berubah berdasarkan data yang kita isi pada hari efektif tadi. Untuk berkaitan dengan kompetensi inti, kita silakan kompetensi dasarnya juga diisi. Kompetensi inti ini tidak berubah, makanya sudah tertulis. Nah, kompetensi dasar kita sudah ada yang mengisi. Ini kita ambil kompetensi. Nah, kita akan mengcopy semua ini. Semester 1 saja saya contohkan ya. Misalnya semester 1, silakan di copy value ya. Baik, ini sudah terisi semua, hanya semester ganjil. Selanjutnya ini ada untuk kembali ya, kembali ke menu utama. Kita lihat Prota. Nah, di Prota itu sudah juga otomatis terisi semua. Udah otomatis terisi. Baik, saya kembalikan dulu biar nampak bagaimana cara kerjanya tadi. Kalau saya hapus KIKD ini tadi, ini KIKD, kita hapus lagi. Kita hapus KIKD-nya.
Kita masuk kepada prota tadi, masuk ke prota. Nah, protanya kosong. Tadi protanya sudah berisi karena kita sudah mengisi KI dan KD. Kita isi kembali KD-nya. Oke, kita copy kembali. Nah, ini sudah diisi. Kalau kolom-kolom ini tidak sesuai, maka silakan besarkan sendiri. Ini misalnya seperti ini ya. Akan sesuaikan saja seperti itu. Nah, kembali kita kepada prota. Ini sudah terisi. Nah, ini juga silakan, ini kan ada terpotong, ini udah pakai rumus. Nah, silakan nanti akan saya berikan passwordnya, buka di review, unprotect, buka passwordnya, kemudian buat sendiri. Nah, yang paling penting itu, nih materi pokok juga harus diisi. Nih materi pokok. Nah, saya buatkan contohnya materi pokok, kita isi terlebih dahulu yang keadaan sebenarnya ya. Pelajaran kelas 3 itu ada materi keadaan sosial budaya masyarakat. Oke, kita copy saja. Kita copy dan kita ubah contoh materi 1 menjadi materi yang sebenarnya. Jam juga silakan, jam ini diubah sesuai dengan kemungkinan tatap muka. Berapa kali pertemuan yang harus kita lakukan untuk menghabiskan suatu materi. Begitupun juga yang lainnya. Silahkan sesuaikan materinya. Kalau ada misalnya KD-nya ada 5, berarti materinya juga ada 5 biasanya. Sesuaikan saja. Selanjutnya, setelah program tahunan, kita akan masuk kepada prosem. Nah, sama dengan prota tadi, program tahunan, ini sudah terisi otomatis. Nah, ini sudah terisi otomatis karena tadi sudah diisi, sedangkan ini belum diisi tadi di prota, makanya dia tetap seperti ini. Jam ini akan terisi secara otomatis, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi, kita cuma hanya mengisi KIKD saja dan buatkan materi pokoknya. Baik, prosem untuk mempercepat saja ya, caranya mudah. Sekarang ke silabus. Silabus ini juga sudah terisi semua, ini juga sudah terisi semua ya Bapak Ibu. Nah, di silabus kita disuruh untuk mengisi indikator. Nah, saya contohkan lagi, saya ambil satu saja untuk contoh. Nah, saya akan mengambil silabus yang sudah saya isi. Silabus kita harus mengisi indikator. Misalnya di semester 1 ada anak-anak itu harus mengetahui keadaan iklim di Arab. Baik, kita isi. Silahkan sesuaikan berapa indikator dalam satu materi itu yang akan dalam satu KD yang akan dimasukkan. Ini contoh saja. Ini tadi sudah otomatis terisi, beda dengan ini karena ini belum diisi. Nah, kita contoh yang diisi saja. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bebas mau mengisi, misalnya siswa mengamati, langkah-langkahnya terserah. Jadi di sini kegiatan pembelajarannya sesuaikan saja. Ini saya buat mengamati dan bertanya, eksplorasi karena ke-13 menuntut itu. Jadi tapi di langkah-langkahnya Bapak Ibu terserah mau membuat seperti apa. Nah, di sini penilaian Bapak Ibu mau membuat tes lisan atau tulisan atau seperti apa itu menyesuaikan. Jam ini sudah otomatis dan yang ini buku siswa terserah. Mau kalau ada Bapak Ibu memakai yang buku lain terserah, silakan isi di sini. Selanjutnya kita kembali lagi ke menu utama. Silabus sudah, sekarang KKM. KKM ini juga udah otomatis terisi Bapak Ibu. KIKD tadi. Nah, ini sesuaikan sama intaknya, daya dukung, kompleksitas KKM dasar. Silakan isi. Misalnya K31 itu K3.1 intak siswanya apa? Intak siswanya biasanya mudahnya kita harus melihat rapor sebelumnya. Misalnya dalam hal ini kelas 3 apakah ada pelajaran yang mirip-mirip dengan ini? Nah, kita sesuaikan. Apa yang harus kita kasih nilainya? Apakah sesuai dengan nilai terdahulu atau bagaimana? Daya dukung juga, apakah ada fokus kita, kemudian kesulitan materi, kompleksitasnya. Nah, jadi nanti dari situ ini akan terisi otomatis. KKM kompetensi dasarnya akan terisi secara otomatis.
Begitu juga dengan yang lainnya, KD-KD lainnya silakan. Kemudian KKM mata pelajaran. Nah, KKM mata pelajaran ini dihitung dari seluruh KD baik semester 1 maupun semester 2. Dan ini juga nanti akan terisi secara otomatis. Ini karena nilai saya buat 75 semua, ini semester 2 belum diisi. Nah, ini ada variasinya, tapi nilai rata-ratanya 75, makanya nilai akhir juga dapatnya 75. Jadi silakan isi saja Bapak Ibu. Kalau dia seperti ini, tidak ada di sini kan ada nih 75, 75. Kalau ini berarti rumus. Diklik tidak akan bisa Bapak Ibu. Jadi sebelum membuka rumus, nah rumusnya kan sudah akan dikasihkan nanti bagi yang sudah membeli buku, nanti kita kasih. Nah, untuk itu kalau mau merubah ini harus hati-hati, jangan sampai rumus itu terubah. Jadi yang dirubah itu seperti ini saja Bapak Ibu. Kita lanjut ya. KKM sudah. Selanjutnya pemetaan kompetensi. Nah, di sini juga pemetaan kompetensi sudah terisi secara otomatis, tidak ada lagi yang harus kita perbuat. Ini nanti akan terisi secara otomatis jika kita sudah mengisi Prota dan KIKD. Jadi ini sudah otomatis Bapak Ibu, jadi kita tidak perlu repot lagi untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban administrasi kita. Selanjutnya RPP. Nah, RPP ini kan ada perubahan. RPP harus dibuat menjadi 1 lembar. Semaksimal mungkin kita usahakan menjadi 1 lembar. Nah, di sini dalam pembuatannya, dalam format kebijakan Kementerian Kebudayaan, Kemendikbud kita, yang harus ada itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kemudian ada penilaian. Nah, itu yang wajib ya Bapak Ibu. Jadi silakan, kalau saya membuatnya seperti ini saja. Yang paling penting bagi saya adalah indikatornya kita tahu. Jadi indikator ini adalah langkah atau hal-hal yang akan kita perbuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi seperti ini berdasarkan format Kemendikbud ya. Ini sudah berdasarkan format yang sudah baru, tapi susunannya diserahkan kepada guru masing-masing. Jadi saya buat seperti ini. Yang penting maksud dan tujuannya kelihatan. Dan di sini ini sudah semua otomatis, ini sudah semua otomatis. Nah, di sini 3.5 contoh indikator 1 tidak berubah. Tadi kita cuma mengisi 3.1, sekarang kita contoh 3.1. Nah, secara otomatis ini kok berubah. Semuanya ikut berubah, ininya ikut berubah. Kita contoh tadi 3.5 ya Bapak Ibu. 3.5 isinya contoh materi 5, karena tidak ada kita mengisi tadi. Nah, tapi yang 3.1 yang sudah kita isi, kita perhatikan, maka dia akan secara otomatis, semuanya akan secara otomatis berubah. Jadi ini materi pokoknya sudah berubah, keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Dan sini indikatornya sudah di indikator 3.1 tadi sudah kita ubah, mengetahui keadaan iklim di Arab, maka secara otomatis dia sudah berubah. Jadi dengan aplikasi ini kita tidak lagi direpotkan dengan berulang-ulang menulis hal-hal yang sama Bapak Ibu. Nah, di sini selain merencanakan, nah ini kan administrasi kita, ada beberapa administrasi yang harus kita selesaikan. Selanjutnya ada evaluasi. Di sini juga kita kerepotan, bukan kerepotan ya. Di sini kita sering merasa kok mengulang-ulang terus, makanya dibuatkan di aplikasi ini. Di kisi-kisi, ini dia. Ini sudah otomatis terisi Bapak Ibu. Nah, tanda merah ini ini adalah pemanggil yang di sini. Misalnya saya rubah 3.1.2. Secara otomatis ini akan berubah. Ini kadang kita butuh untuk ujian. Kalau ini untuk UH, formatnya seperti ini ya. Kalau untuk UH, kita biasanya lebih memilih pilihan ganda karena senang untuk menganalisisnya. Nah, di sini saya kembalikan 3.1. Nah, kembali dia. Ini yang kita isi tadi ya Bapak Ibu. Dan yang kita isi di silabus tadi, mudah kita ambil kembali di sini. Dan inilah nanti yang akan kita buat untuk menjadi soal. Nah, ini silakan menyesuaikan, pokoknya ini pemanggil yang ada di silabus. Kalau kita tidak ingin 3.1 ada di soal
untuk kisi-kisi soal, ya kita buat aja 3.2. Berarti 3.2 inilah nanti yang akan kita buatkan soalnya. Ya, sekarang kita contohnya 3.1. Kita masuk 3.1.1 ya. Baik, ini sudah selesai. Ini ada 10 soal. Bisa berapa saja. Ya, untuk UH, untuk UAS, menyesuaikan saja. Ini sudah menyesuaikan sampai 50 soal. Nah, setelah ini dibuat, setelah kisi-kisi sudah selesai, maka kita akan lanjut kepada input database soal. Misalnya, saya contohkan ya. Kita ambil soal yang kemungkinan akan, soalnya kemana? Kita contohkan misalnya apa aja lah soalnya. Iklim. Ini database soal. Oke, kita unprotect ya. Kita unprotect dulu. Masih ada catalog. Nah, di database kartu soal ini kita bisa membuat soal. Di sini, tadi kan di sini sudah input database soal. Di sini sudah terisi otomatis kompetensi dasarnya, dan tadi kita bilang indikator 3.1.1-nya adalah mengetahui keadaan iklim di Arab. Ini kita misalnya mau buat soal iklim di Arab misalnya ya adalah, buat ini A misalnya dingin, kemudian B panas, C meriang. Buat meriang, iklim apa? Kemudian kita buat lagi panas dingin. Contoh ya Bapak Ibu, panas dingin. Orang meriang panas dingin ya. Nah, di sini ada kunci jawabannya. Kunci jawabannya yang benar adalah B. Kita langsung buat B di sini. Setelah kita buat database semuanya sampai 10 soal atau berapapun, nah, kita bisa kembali ke sini. Ini bentuk database-nya. Sekarang kita buat tengok di kartu soal. Di kartu soal ini sudah secara otomatis dia terisi Bapak Ibu. Secara otomatis sudah terisi dan kunci jawabannya sudah juga terisi. Itu selanjutnya. Jadi tidak perlu lagi kita mengulang-ulang apa-apa yang harusnya kita buat. Ini kartu soal. Kemudian kita lihat lagi. Setelah kartu soal kita juga diwajibkan untuk membuat naskah soal. Naskah soal ini sudah otomatis tadi, yang sudah dibuat di database sudah otomatis terisi, KD-nya sudah otomatis terisi. Pokoknya tanda-tanda merah ini kita untuk memanggil misalnya yang mana yang akan kita pilih. Ini kegunaannya. Kadang kita dalam 10 soal pas di UAS kita tidak butuh soal nomor 1 misalnya, maka kita butuh soal nomor 2 misalnya, maka secara otomatis dia akan berubah menjadi soal nomor 2. Nah, ini karena nomor 2 tidak ada kita isi tadi, kita kembalikan ke 1. Ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu. Ini akan tetap berubah, semuanya akan tetap berubah. Bapak Ibu tinggal buat aja di input database. Jadi kemudahannya kita tidak lagi mengulang-ulang hal yang serupa, yang hanya berbeda formatnya saja. Baik, itulah cara menggunakan aplikasi ini. Nah, terakhir di sini, ini juga sama, semester 2 juga melakukan seperti yang semester 1 tadi, semester ganjil yang sudah saya jelaskan tadi. Sini sekarang jadwal mengajar. Nah, jadwal mengajar, kita buat jadwal mengajar kita sendiri untuk mempermudah kapan kita masuk. Dan ini sebenarnya tidak terlalu pokok. Kalau Bapak Ibu mau merubah-rubahnya saja, kan formatnya sudah ada. Silakan menyesuaikan. Terima kasih, itulah tutorial yang bisa saya buat untuk penggunaan aplikasi yang sudah saya buat. Mungkin tidak terlalu sempurna, tapi saya rasa mungkin masih bisa membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan beberapa administrasi yang dirasa agak sedikit menyulitkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis.